peta konsep saya, terlebih dahulu kita mendeskripsikan mata kuliah tersebut. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami evaluasi pembelajaran secara komprehensif. Materi perkuliahan meliputi pengertian evaluasi, teknik evaluasi belajar, konsep evaluasi belajar, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sub dari bab pengertian evaluasi. Jadi, yang harus kita ketahui di dalam materi pengertian evaluasi yaitu pengertian evaluasi itu sendiri dan hubungan antar penilaian, perbedaan antara penilaian, objek sasaran evaluasi, dan subjek evaluasi. Dan selanjutnya, di bab selanjutnya ada teknik evaluasi belajar. Jadi setelah kita mengetahui pengertian evaluasi, kita melangkah ke teknik evaluasi belajar itu sendiri. Pertama, di dalam teknik evaluasi kita harus mengetahui prinsip dasar evaluasi belajar. Kedua, ciri-ciri evaluasi, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, dan langkah-langkah pokok dalam belajar. Selanjutnya, bab ketiga yaitu konsep evaluasi belajar. Di dalam konsep evaluasi belajar, kita harus mengetahui ciri-ciri persyaratan evaluasi belajar, tujuan evaluasi belajar, manfaat evaluasi belajar. Dan di dalam pengembangan kriteria dalam evaluasi, kita harus mengetahui apa kriteria itu sendiri, bagaimana dasar pembuatan kriteria, dan cara menyusun kriteria evaluasi belajar. Dan selanjutnya bab kelima, model dan rancangan evaluasi belajar. Di dalam model dan rancangan evaluasi belajar, saya membuat subbab yaitu berbagai model evaluasi belajar, ketepatan penentuan model belajar, dan rancangan evaluasi belajar. Selanjutnya, perencanaan evaluasi belajar. Di dalam perencanaan evaluasi belajar terdapat analisis kebutuhan, menyusun proposal evaluasi belajar, dan membuat alat atau instrumen evaluasi. Setelah perencanaan evaluasi, jadi kita harus mengetahui bagaimana cara memeriksa hasil evaluasi. Jadi dibutuhkan teknik pemeriksaan. Dalam teknik pemeriksaan terdapat hasil belajar dalam rangka menilai hasil belajar dan pemeriksaan hasil belajar itu sendiri. Selanjutnya, pemberian skor dari hasil belajar. Dalam pemberian skor terdapat pemberian skor pada tes uraian dan pada tes objektif. Selanjutnya, setelah diberikan skor, kita harus mengelola hasil belajar itu sendiri. Di dalam pengelolaan hasil belajar terdapat perbedaan antara skor dan nilai, dan pengelolaan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai standar. Selanjutnya, penyusunan ranking. Setelah skor itu diolah dari hasil pembelajaran, kita harus menyusun ranking. Di dalam penyusunan ranking terdapat nilai akhir, fungsi nilai akhir, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan nilai akhir, dan hal terakhir yang harus dilakukan yaitu pembuatan profil prestasi belajar, semacam rapor. Jadi di dalam pembuatan profil prestasi belajar, kita harus mengetahui pengertian profil prestasi belajar itu sendiri dan bentuk-bentuk profil prestasi belajar, dan kegunaan dari profil prestasi belajar. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah bab-bab dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi begitulah peta konsep saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.